Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar kalian? Jumpa lagi di alur cerita film Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Video kali ini kita akan lanjut bahas episode ke-25 dan 26. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Awal pada episode ke-25 ini menceritakan pasukan muslim perang melawan pasukan Persia. Abu Ubaid dipercaya memimpin pasukan muslim dibandingkan Mutsana. Kedua kelompok pasukan akhirnya tiba di sebuah sungai yang memisahkan mereka. Persia lalu mencoba melakukan penawaran kepada muslim terkait siapa yang akan menyeberang sungai untuk menyerang dan memulai pertempuran. Menurut Mutsana, sebaiknya pasukan muslim menunggu musuh yang menyeberang dan menyerang mereka, karena dia sangat tahu betul kekejaman dan kelicikan pasukan Persia. Tapi Abu Ubaid sebagai pemimpin tidak setuju dengan saran Mutsana. Baginya membiarkan musuh datang menyeberang sungai dan menyerang hanya akan merendahkan harga diri dan menurunkan semangat pasukan muslim. Sehingga dia pun memutuskan pasukan muslim yang akan menyeberang sungai dan menyerang Persia. Tapi saat mereka menyeberang melewati jembatan, benar saja apa yang dikatakan Mutsana. Pasukan Persia lalu menghujam mereka dengan panah. Setelah itu perang pun pecah. Pasukan Persia mengarahkan pasukan gajah mereka dan memporak-porandakan pasukan muslim. Akibatnya banyak pasukan muslim yang gugur, termasuk Abu Ubaid. Allahu Akbar! Kemenangan pasukan Persia dalam perang tersebut lantas tak membuat mereka puas. Menurut Fairuzan, kemenangan mereka tak berarti apa-apa melihat sejumlah 6.000 pasukan mereka juga tewas. Dan itu juga mereka melawan pasukan muslim dalam keadaan terpojok. Lalu bagaimana jika mereka menghadapinya di tempat terbuka? Dia juga menyesalkan Komandan Bahman tidak mengejar dan menghabisi pasukan muslim yang sudah terpojok, justru malah menarik pasukan kembali ke kerajaan. Komandan Bahman lalu mengatakan jika itu dia lakukan karena perintah dari Perdana Menteri Rustum. Selanjutnya Fairuzan dan Rustum pun berdebat dan saling menyalahkan. Melihat kedua petingginya berdebat, Ratu Boran pun lalu membungkam mereka, lalu mengancam akan mengundurkan diri dari tahtanya. Dia tidak ingin disalahkan jika kerajaan Persia hancur. Beralih ke Madinah, seorang pemuda yang ingin menikah melapor kepada Khalifah Umar jika dia dituntut mas kawin yang sangat mahal dari pihak wanita. Khalifah Umar lalu mengumpulkan kaumnya dan menyampaikan perkara menuntut mas kawin pernikahan tidak boleh lebih dari 400 dirham, meskipun dia adalah putri dari orang yang terhormat. Tak lama kemudian datang Abdullah bin Zaid membawa kabar bahwa pasukan muslim kalah dalam perang melawan Persia dan menyebabkan gugurnya Abu Ubaid. Mendengar berita tersebut, Khalifah Umar dan para sahabat turut berduka. Dia lalu mengatakan alasannya mengapa sebelumnya mendiang Abu Bakar radhiyallahu anhu berwasiat agar Mutsana memimpin pasukan di Irak, karena dia memang lebih tangguh dan lebih cerdas dari Abu Ubaid. Menurutnya Mutsana bukan tipe orang yang menginginkan jabatan. Dia selalu menerima dan mengabdi kepada Khalid dan Abu Ubaid sebagai panglimanya. Khalifah lalu memerintahkan mengirim utusan untuk mengajak jihad seluruh bangsa Arab. Kembali ke kerajaan Persia, Ratu Boran lalu memutuskan akan mencari cucu dari Khosrau Parvez bernama Yezdegir, putra dari Syahriar. Dia adalah pewaris yang berhak menggantikannya mengambil alih tahta kerajaan Persia. Menurut Ratu Boran, Persia saat ini sangat membutuhkan raja yang tangguh dan layak memerintah, sehingga tidak ada lagi cerita para petingginya yang mencoba berkhianat. Mereka harus menjalankan tugas mereka sesuai kewenangan mereka masing-masing. Di sisi lain, ketika Khalifah Umar sedang berjalan, lalu seorang pemuda menunggang keledai melintas di sampingnya. Khalifah Umar lalu meminta tumpangan kepada pemuda itu. Sepanjang perjalanan menunggang keledai itu, setiap kaumnya terharu melihat kesederhanaan sang Amirul Mukminin. Tak lama kemudian Khalifah Umar sampai di sebuah padang rumput untuk memeriksa unta-unta kurban yang digembalakan. Khalifah Umar lalu menanyakan keadaan unta dan persediaan pakannya. Menurut sang penggembala, semuanya dalam keadaan baik dan tercukupi. Hanya saja diperlukan penambahan tempat jika jumlah unta-unta nanti terus meningkat.
Khalifah Umar memandang padang rumput yang sangat luas. Lalu dia bertanya tentang pemiliknya. Sang penggembala menjawab jika padang itu adalah milik Bilal ibnu Al-Harith yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sebagian dari padang yang luas itu terlantar tidak diurus oleh Bilal. Mendengar hal itu, Khalifah Umar lalu memerintahkan agar Bilal menghadap kepadanya. Khalifah Umar lalu melanjutkan perjalanan. Dia lalu bertemu seorang anak bernama Sinan ibnu Salamah Al-Hudali. Sinan mengakui kalau dirinya hanya mengambil buah kurma yang jatuh, tidak seperti teman-temannya yang mencuri dengan melemparnya dari pohon. Khalifah Umar lalu mengantar Sinan pulang ke rumahnya. Saat di perjalanan, Sinan memberitahu kalau ayahnya ikut bergabung dalam pasukan ke Irak. Khalifah Umar pun tersentuh dengan ucapan Sinan. Sinan lalu memberi satu buah kurma untuk Khalifah Umar. Sesampai di rumahnya, ibu Sinan terkejut melihat ada khalifah di rumahnya. Khalifah Umar lalu berjanji akan mencukupi kebutuhan bagi siapapun wanita yang ditinggal suaminya berjuang di jalan Allah. Bilal ibnu Al-Harith lalu menemui Khalifah Umar. Khalifah Umar meminta Bilal mengembalikan sebagian tanah pemberian Rasulullah SAW yang tidak dimanfaatkan olehnya untuk dimanfaatkan oleh sesama muslim, sehingga tujuan Rasulullah SAW memberikan tanah itu tercapai untuk kemaslahatan umat. Cerita beralih ke Damaskus. 3 pemuda dari Bani Ghassan membahas kezaliman Romawi yang semakin merajalela. 2 di antara mereka memutuskan untuk bergabung bersama pasukan muslim, dan pemuda yang satu lagi besoknya melaporkan kedua kawannya kepada prajurit Romawi, sehingga mereka berdua ditangkap dan hendak dihukum mati. Tapi tak lama kemudian Bani Ghassan menolong kedua pemuda tersebut. Kembali ke Madinah, seorang wanita tua beragama Kristen mengadukan masalah hutangnya kepada Khalifah Umar. Dia meminta tolong Khalifah Umar membantunya. Khalifah Umar pun berjanji akan membantunya. Khalifah lalu bertanya mengapa wanita tua itu tidak ingin memeluk Islam. Wanita itu lalu menjawab kalau dia adalah salah satu dari beberapa wanita yang dituakan di agamanya. Cerita lalu beralih ke daerah Istakhir. Seorang pria lalu sangat terkesan dan jatuh cinta kepada seorang gadis. Dia lalu mencoba mendekati dan mengajak gadis itu berkencan. Tapi gadis itu menunjukkan sikap jutek dan sombong kepada pria itu. Dia lalu menyuruh ajudannya mengusir pria tersebut. Tapi tak lama kemudian prajurit dari kerajaan datang dan memberi salam hormat kepada pria itu. Ternyata dia adalah Yazdegir, pewaris kerajaan Persia putra Syahriar atau cucu dari Khosrau Parvez. Yazdegir telah dinobatkan menjadi Raja Persia menggantikan Ratu Boran. Raja Yazdegir lalu tiba di kerajaan dan memimpin kerajaan Persia. Di sisi lain, Khalifah Umar lalu menemukan sebuah perkemahan seorang wanita dan anak-anaknya. Dia lalu mendekati dan bertanya kepada wanita itu apa yang sedang dimasak. Wanita itu menjawab kalau dia sedang memasak batu untuk menghibur anak-anaknya yang sedang kelaparan. Dia lalu menyumpahi Khalifah Umar diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu tidak mengetahui jika teman bicaranya adalah Khalifah Umar sendiri. Mendengar ucapan wanita itu, hati Khalifah Umar tersentak. Dia lalu bergegas mengambil sekarung tepung dan membawanya kembali dengan memikulnya sendiri ke perkemahan wanita itu. Sampai di tempat wanita itu, Khalifah Umar langsung memasakkan bubur untuk anak-anak wanita itu. Sungguh terharu melihat jiwa kasih sayang Khalifah Umar di adegan ini. جرد عيش هكذا تصنع الحريرة. يا بني كل. Setelah itu, Uyainah, asisten Khalifah Umar, menyuruhnya pulang dan beristirahat. Tapi Khalifah Umar memilih duduk beristirahat di tembok pagar penduduk. Dia lalu mendengar percakapan seorang ibu yang menyuruh putrinya mencampur susu dengan air untuk dijual. Tapi putrinya menolak perintah ibunya karena takut kepada hukum Allah dan Amirul Mukminin. Khalifah Umar lalu meminta Unai mencari tahu tentang orang tersebut. Esoknya Khalifah Umar kembali mendatangi rumah wanita itu. Dia lalu menyampaikan percakapan wanita itu dengan putrinya semalam. Wanita itu pun terkejut dan memohon ampun kepada Khalifah. Tapi Khalifah tertarik dengan sifat putri wanita itu yang bernama Zainab yang sangat jujur. Khalifah Umar lalu melamar Zainab untuk putranya bernama Ashim, dan mereka pun tertarik. Sementara di kerajaan Persia, Raja Yazdegir telah mempersunting wanita jutek yang dia inginkan saat di Istakhir. Menurut Raja Yazdegir, sekarang dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan.
Dan di sisi lain, Khalifah Umar lalu melayani pengaduan dan menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pengetahuannya. Khalifah Umar lalu bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Dia meminta Ali agar bisa menjadi penasehat dan pemberi masukan dalam menyelesaikan masalah dan menentukan keputusan. Ali pun menerima permintaan Khalifah Umar. Dia lalu memuji Ali dengan berkata, "Tidak akan ada bumi kecuali ada Abu Hasan di sana." Khalifah Umar lalu menyampaikan pedoman menyelesaikan masalah yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Menurutnya, selain berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, juga diperlukan pengetahuan yang baik untuk menyelesaikan masalah dan memutuskan perkara jika masalah itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari manusia. Di sisi lain di Syam, Khalid memiliki rencana untuk masuk ke kota dan kerajaan Romawi. Khalid mengatakan bahwa Patrik Kaisar Romawi akan menggelar pesta untuk merayakan kelahiran anaknya, sehingga Khalid berencana akan menyusup ke dalam saat mereka lengah dan mabuk. Pada malam harinya Khalid menjalankan rencananya. Setelah berhasil masuk, Khalid dan pasukannya pun menguasai gerbang kota sebelah timur. Mendengar kabar tersebut, petinggi Romawi sangat takut. Dia lalu bergegas menyatakan menyerahkan diri kepada Abu Ubaidah sebagai pemimpin pasukan Muslim dan membuka seluruh pintu gerbang kota, selanjutnya mengizinkan seluruh pasukan Muslim masuk ke kota Damaskus. Akhirnya, kota Damaskus pun berhasil dikuasai oleh pasukan Muslim, sekaligus memulai penyebaran agama Islam di sana. Setelah itu, Suhail bin Amr kembali ke Madinah membawa kabar gembira kepada Khalifah Umar dan seluruh kaum Muslim. Khalifah Umar lalu bermusyawarah dengan para sahabat dan kaumnya untuk membahas penaklukan kerajaan Persia yang telah mengalahkan pasukan Abu Ubaid. Menurutnya, pasukan Mutsana membutuhkan bala bantuan untuk memerangi kembali Persia, sehingga dia menyuruh semua umat untuk berperang. Khalifah Umar juga berniat untuk ikut berperang dan pemerintahan akan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak setuju jika Khalifah Umar ikut berperang. Dia kemudian lebih menyarankan agar Khalifah Umar menunjuk satu komandan pasukan yang dia sebut singa yang tertidur, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara Raja Kisra Yuzdagir mengambil keputusan dengan tegas akan mengambil alih langsung perlawanan untuk menumpas pasukan Muslim yang sudah berhasil masuk di Kasadiah. Dia lalu mempertegas para petingginya yang tidak taat akan perintahnya dan takut kepada pasukan Muslim untuk segera mengundurkan diri, seperti yang dia sampaikan kepada Panglima Rustum. Oke sobat, ini adalah akhir cerita di episode ke-26. Ceritanya semakin seru sobat. Perang besar pasukan Muslim dan pasukan Persia akan kembali pecah. Lalu bagaimanakah alur ceritanya? Kita akan sambung lagi pada cerita episode berikutnya. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.